Selamat datang di Lab Transmisi, Prodi Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bandung, dengan saya Rifa Hanifatunisa. Praktikum mengenai impedansi saluran transmisi ini memerlukan alat ukur, yaitu osiloskop, yang telah dipasang dua kabel BNC to banana atau BNC to capit buaya seperti ini, serta alat ukur multimeter di sini. Lalu dua buah modul kabel koaksial agar panjang kabelnya 100 meter bersama jumpernya seperti ini. Lalu terdapat resistor 1 ohm serta resistor bernilai 60 ohm yang telah dicek menggunakan multimeter seperti ini, serta function generator yang digunakan sebagai input untuk saluran transmisi yang kita gunakan. Pada percobaan ini akan diukur impedansi input saluran koaksial atau impedansi pada jarak 100 meter dari ujung beban. Saluran diukur untuk dua kondisi, yaitu dihubung singkat atau short circuit seperti ini, dan dibuka ujungnya atau open circuit seperti ini. Perbandingan amplitud dari tegangan dan arus akan diperoleh harga impedansi, sedangkan beda fasa tegangan dengan arus menunjukkan sudut fasa dari impedansi. Susun rangkaian kabel koaksial sepanjang 100 meter dengan ujung saluran terbuka seperti ini. Lalu kita akan melanjutkan dengan pengukuran arus. Nah, karena di sini pengukuran arus tidak dapat langsung diukur oleh multimeter, maka kita dapat mengukur tegangan delta U2 yaitu pada titik ini dengan menyimpan resistor di sini. Lalu menggunakan hukum ohm kita dapat mencari besaran arus yang melewati saluran koaksial ini. Sekarang kita simpan resistor 1 ohm di sini atau pada posisi MP1 pada input saluran. Setting tegangan input U1 sebesar 2 VPP. Kita simpan di sini. Kita akan gunakan osiloskop kanal 1 untuk mengukur tegangan dan frekuensi inputnya. Lalu untuk mengukur tegangan delta U2 di sini, kita gunakan osiloskop kanal 2 seperti ini. Di sini didapatkan channel 1 adalah U1 atau tegangan input, dan channel 2 merupakan pengukuran tegangan delta U2. Kita setting frekuensi. Di sini saya akan mencontohkan frekuensi 200 kHz. Lalu input tegangan sebesar 2 VPP. Telah terukur oleh channel 2 osiloskop, tegangan delta U2 yaitu sebesar 38,4 mV. Nah, besarnya arus yang melalui resistor ini dapat kita ketahui dengan memasukkan ke rumus hukum ohm, yaitu arus I sama dengan delta U2 yaitu tegangan, dibagi dengan resistansi. Di sini resistansinya sebesar 1 ohm yang telah dipastikan oleh multimeter besarannya. Maka arus I1 sama dengan 38,4 mV dibagi dengan 1 ohm yaitu 38,4 mA. Nah, dengan seperti ini dapat diketahui maksud disimpan resistor sebesar 1 ohm di sini adalah untuk memudahkan setiap tegangan delta U2 yang terukur akan sama besarannya dengan arus yang dihitung menggunakan hukum ohm. Seperti pada frekuensi 200 kHz ini.
di mana delta U2 adalah sebesar 38,4 mili VPP dibagi dengan 1 ohm, maka besar arus yang melewati rangkaian ini sama besarannya dengan tegangan delta U2 yang terukur. Tinggal kita ganti besaran volt dengan ampere. Maka I1 sama dengan 38,4 mili ampere. Nah, setelah I1 diketahui, maka dapat dicari nilai impedansi input atau biasa diberi simbol ZE dengan rumus U1 dibagi dengan I1, di mana U1 merupakan tegangan input dan I1 merupakan arus yang melewati saluran, di mana tadi telah dicari dengan pengukuran sebelumnya. Kita lanjut dengan mencari sudut fasa dari arus yang dibandingkan dengan input tegangan U1. Channel 2 di sini adalah arus dan channel 1 di sini adalah tegangan input atau U1. Nah, kita buat sejajar antara gelombang 1 dan gelombang 2. Cara menentukan sudut fasa yaitu kita lihat jarak puncak maksimum gelombang 1 dengan puncak maksimum gelombang 2 atau puncak minimum gelombang 1 dengan puncak minimum gelombang 2. Di sini saya akan menggunakan puncak maksimum gelombang 1 dengan gelombang kedua. Ada jaraknya 1, 2, 2,5, di mana 2,5 merupakan jarak antara puncak maksimum gelombang 1 dengan puncak maksimum gelombang 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai B, yaitu puncak atau jarak satu gelombang atau setengah gelombang dari salah satu sinyal yang kita dapatkan. Di sini saya mengambil satu gelombang dari U1, jaraknya ada 2 kotak. Berarti telah didapatkan jarak A tadi 2,5 titik, berarti 2,5 dikali 0,2 sama dengan 0,5. Lalu jarak B adalah 1,2 kotak. Nah, di sini kenapa nilai A dikali dengan 0,2? Karena saya mengambil satu kotak ini adalah jaraknya 1, berarti dalam satu kotak ini terdapat 5 bagian, maka tiap titiknya itu bernilai 0,2. Maka dari itu nilai A dikali dengan 0,2, yaitu 0,5, dan jarak B adalah 2 kotak. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pada frekuensi 300 kHz. Perlu diingat setiap perubahan frekuensinya kita setting ulang U1 harus senilai sama besar yaitu 2 VPP. Sekarang kita setting dengan tuas amplitude di sini. Nah, sudah tertera 2 VPP dengan frekuensi 300 kHz. Delta U2 yang terbaca di sini adalah 96 mV, maka dapat kita pastikan nilai I1 adalah 96 mA. Dilanjutkan dengan pengukuran sudut fasa. Kita akan membandingkan lagi nilai A dan B. Nilai A yang akan saya ambil adalah jarak puncak maksimum dengan puncak maksimum antar gelombang. Di sini terukur 4 titik, berarti A sama dengan 4 dikali 0,2. Dilanjutkan dengan menghitung B. Saya ambil salah satu gelombang. Lalu sekarang saya akan menghitung jarak B dengan menggunakan gelombang U1. Di sini jarak puncak
ke puncaknya adalah 1, 2, 3, dan 2 titik. 2 titik berarti 2 dikali 0,2 sama dengan 0,4. Maka jarak B adalah 3,4. Lanjut percobaan dengan langkah yang sama, tapi menggunakan rangkaian dengan ujung saluran dihubung singkat atau di short circuit seperti ini. Lakukan sesuai dengan besaran frekuensi yang tertera pada job sheet. Di sini saya akan mencontohkan beberapa frekuensi dimulai dari frekuensi 300 kHz. Lalu setting tegangan U1 atau tegangan input sebesar 2 VPP. Di sini diketahui pengukuran delta U2 yaitu sebesar 24 mV, di mana dapat kita simpulkan bahwa besaran I1 adalah 24 mA. Sekarang kita ukur sudut fasa dengan membandingkan jarak antar puncak ke puncak. Saya akan menghitung sudut fasa dengan mengukur nilai A dan B. Nilai A yang akan saya ambil adalah jarak puncak ke puncak antar gelombang. Nah, di sini terlihat bahwa antar puncak maksimum gelombang 1 yaitu U1 dan puncak maksimum gelombang 2 yaitu delta U2 atau arus ini saling berimpit, maka dapat kita ketahui nilai A sama dengan 0. Nah, apabila nilai A 0, maka setiap nilai 0 dibagi dengan nilai berapapun, maka hasilnya akan 0. Maka sudut fasanya di sini adalah 0 derajat. Dilanjutkan dengan frekuensi 400 kHz. Dan setting kembali tegangan U1 harus sebesar 2 volt, 2 VPP, volt peak to peak. Nah, di sini diketahui tegangan delta U2-nya sama dengan 26,4 mV, di mana dapat kita ketahui nilai I1 yaitu 26,4 mA. Untuk menghitung sudut fasa, di sini kembali akan saya bandingkan antara puncak maksimum gelombang 1 dengan puncak maksimum gelombang 2. Karena tidak terlihat, maka saya lebarkan. Ini puncak gelombang yang biru atau arus. Ini yang kuning atau U1. Sini jaraknya 1, 2, 3 titik. 3 dikali 0,2 yaitu 0,6. Maka nilai A adalah 0,6. Lalu untuk nilai B, sekarang saya ambil gelombang yang berwarna kuning atau U1. Akan saya ambil satu periode dari puncak ke puncak. Di sini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 5 kolom, 5 kotak, maka nilai B adalah 5. Sekarang dilanjutkan dengan kondisi saluran ketiga, yaitu determinasi beban 60 ohm. Kita ganti ujung salurannya dengan resistor 60 ohm, seperti ini. Untuk rangkaian yang determinasi beban 60 ohm ini akan saya mulai dengan frekuensi 500 kHz. Lalu kita setting tegangan U1-nya sebesar 2 VPP. Telah terukur di sini tegangan U1 yaitu 2 VPP
dan tegangan delta U2 yaitu sebesar 56 mV peak to peak, maka dapat kita ketahui bahwa nilai arus sebesar 56 mA. Lanjut dengan pengukuran sudut fasa. Nilai A adalah jarak antar puncak maksimum ke puncak maksimum gelombang lainnya. Di sini saya dapatkan 1, 2, 3 titik, maka nilai A adalah 3 dikali 0,2 yaitu 0,6. Lalu nilai B akan saya gunakan menggunakan jarak satu gelombang U1 yaitu gelombang yang berwarna kuning ini. 1, 2, 3, 4 jarak antar puncak ke puncaknya yaitu 4 kotak, maka nilai B adalah 4. Selanjutnya untuk frekuensi sebesar 600 kHz setting kembali tegangan U1 sebesar 2 volt. Di sini didapatkan tegangan U1 2 VPP dan tegangan delta U2 yaitu sebesar 56 mV. Maka dapat kita simpulkan nilai arus I1 yaitu sebesar 56 mA. Untuk pengukuran sudut fasa, kita cari jarak A antar puncak maksimum gelombang 1 dengan gelombang lainnya. Kita lihat yang ini. 1, 2, 3, 4. Jaraknya 4 titik, maka nilai A adalah 4 dikali 0,2 yaitu 0,8. Untuk nilai B, saya gunakan lagi di sini nilai U1. Saya gunakan jarak satu gelombang yaitu antar puncak ke puncak lainnya. 1, 2, 3 kolom ditambah dengan 3 titik di mana nilainya berarti 3 dikali 0,2 sama dengan 0,6. Maka nilai B kita temukan adalah 3,6.